Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Janatul Firdaus. Saya dari kelas akuntansi B tahun angkatan 2022. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen accounting. Lanjut ke soal ya. Di sini sudah disediakan soal berupa tabel anggaran penjualan. Dapat dilihat di soal ya. Untuk ada tabel kuartal 1, 2, 3, 4 dan kolom tahun. Kemudian ada unit, setiap kuartalnya yang berbeda. Nah, harga jual per unitnya itu sama ya, tiap kuartalnya itu 15 US dollar. Sehingga diperoleh anggaran penjualan sebanyak ini. Tiap kuartal itu berbeda. Gimana dapat dari mana sih anggaran penjualan ini? Nah, penghitungan anggaran penjualan di sini itu diperoleh dari unit yang diproduksi setiap kuartalnya itu kan berbeda ya. Berarti unit penjualan seperti contoh di kuartal pertama, unitnya itu 1250 dikalikan dengan harga jual per unitnya itu 15 US dollar. Berarti harga anggaran penjualan pada kuartal pertama itu 18.750. Begitupun dengan anggaran yang kuartal kedua. Unitnya itu kan 1500 unit dikalikan dengan 15 US dollar, itu memperoleh anggaran penjualan sebesar 22.500. Unit yang kuartal ketiga itu dengan unit 1750 dikalikan dengan harga jual per unit yang 15 US dollar memperoleh anggaran penjualan 26.250. Dan kuartal keempat itu unit sebanyak 2000 unit dikalikan dengan 15 US dollar memperoleh anggaran penjualan sebesar 30.000. Maaf. Sehingga anggaran penjualan ini merupakan total jumlah dari anggaran kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat, sehingga memperoleh anggaran penjualan di kolom tahun itu 97.500. Oke, lanjut. Di sini ada soal di sini tuh berupa anggaran produksi. Yang pertama itu anggaran produksi. Unilever menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Tabelnya seperti ini. Tabel ini ya maksudnya ya. Ini tabel anggaran penjualannya. Dengan kebijakan perusahaan mensyaratkan 30% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Dan persediaan awal sabun tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300. Persediaan awalnya 300 ya. Anggaplah penjualan kuartal pertama itu pada tahun tersebut itu diperkirakan 1250 unit. Penjualan pada kuartal pertama itu 1250 sabun. Persediaan awalnya 300 sabun dan persediaan akhir pada kuartal pertama 450 sabun. Diperoleh dari 1500 dikalikan 30%. Oke, beginilah tabelnya. Nah, ini merupakan tabel anggaran produksi ya. Atau laporan 2. Kita sebut laporan 2. Tabel anggaran produksi. Di sini juga tabelnya sama bentukannya, ada tabel kuartal 1, 2, 3, 4 dan kolom tahun. Kemudian ada penjualan. Nah, di penjualan di sini ini diperoleh dari laporan 1. Laporan 1 ini di soal ya. Nah, diperoleh di sini di unit. Nah, ini merupakan penjualan setiap kuartalnya. Kuartal 1 1250, kuartal kedua 1500, kuartal ketiga itu penjualan 1750, kuartal keempat itu 2000 unit. Sehingga penjualan pada tahun tersebut itu 6500 ya. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan. Persediaan akhir yang diinginkan ada di soal kan? Nih. Untuk kuartal pertama persediaan akhirnya itu 450 diperoleh dari 1500 kali 30%. Karena persyaratan ini kenapa 30%? Karena di sini persyaratannya 30% ya. Lanjut. Nah, berarti persediaan akhir yang diinginkan pada kuartal pertama itu 450 diperoleh dari 30% dikalikan dengan 1500. Penjualan kedua. Nah, gimana dengan persediaan akhir kuartal kedua? Itu diperoleh dari 30% dari kuartal ketiga. Penjualan kuartal ketiga. Sehingga memperoleh 525 persediaan akhir unitnya. Unit persediaan akhirnya itu 525 pada kuartal kedua. Nah, gimana dengan kuartal ketiga? Berarti sama, 30% dari kuartal keempat. Penjualan kuartal keempat berarti 30% kali 2000 itu sama dengan 600.
unit. Gimana dengan yang kuartal keempat? Nah, kuartal keempat di sini diperoleh dari 30% pada kuartal pertama. 30% dikalikan dengan kuartal pertama. 1250 memperoleh hasil persediaan akhir sebanyak 375. Dan untuk yang di kolom tahun, namanya juga persediaan akhir ya. Persediaan akhir berarti kita ngambil persediaan yang paling akhir. Persediaan paling akhir itu ada di kuartal 4. Itu berarti 375. Oke, lanjut. Sehingga untuk memperoleh jumlah kebutuhan, untuk mengetahui jumlah kebutuhan, ini diperoleh dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir di setiap kuartalnya. Berarti untuk jumlah kebutuhan kuartal pertama itu diperoleh dari 1250 ditambah dengan 450. Memperoleh 1700 jumlah kebutuhannya. Untuk yang kuartal kedua sama caranya juga 1500 ditambah dengan 525 sehingga jumlah kebutuhannya 2025. Dan jumlah kebutuhan pada kuartal ketiga 1750 ditambah dengan 600 sama dengan 2350. Sama dengan yang kuartal keempat 2000 ditambah dengan 375 ya. Nah, untuk yang kolom tahun gimana? Ya, itu 6500 ditambah dengan 375. Dikurangi persediaan, kemudian dikurangi dengan persediaan awal ya. Persediaan awal itu diperoleh dari mana sih? Nah, persediaan awal di sini kan ada di soal. Persediaan awal di sini 300 untuk kuartal pertama. 300. Jadi, untuk kuartal pertama berarti 300 unit persediaan awalnya. Nah, gimana dengan kuartal kedua, 3 dan 4? Nah, kuartal kedua ini diperoleh dari persediaan akhir di kuartal pertama. Sehingga persediaan awal di kuartal kedua ini 450 dan persediaan awal di kuartal ketiga diperoleh dari persediaan akhir kuartal kedua 525. Dan kuartal keempat merupakan persediaan awal kuartal keempat merupakan persediaan akhir di kuartal ketiga. Gimana dengan yang kolom tahun? Namanya juga persediaan awal kan? Berarti ngambil persediaan yang paling awal, berarti 300. Gitu. Nah, sehingga unit yang diproduksi untuk setiap kuartalnya itu diketahui dengan cara yang pertama itu untuk kuartal pertama 1400 ini diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari jumlah kebutuhan 1700 dikurangi dengan persediaan awal 300 diperoleh unit yang diproduksi 1400. Dan kuartal kedua 2025 dikurangi 450 diperoleh unit yang diproduksinya itu 1575. Dan kuartal ketiga 350 dikurangi 525 itu memperoleh unit yang diproduksi 1825. Dan untuk kuartal keempat jumlah kebutuhan dengan jumlah kebutuhan 2375 dikurangi 600 ini diperoleh unit yang diproduksinya itu 1775. Gimana dengan tahun? Nah, dengan tahun itu sama, jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awalnya memperoleh unit yang diproduksi, sehingga unit yang diproduksi pada tahun tersebut itu sebanyak 6.575. Lanjut ya. Di sini ada soal yang kedua, itu anggaran pembelian bahan baku langsung. Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun, deterjen yang berupa deterjen seharga $5 dan pewangi seharga $0,25 per ons dalam satuan unit. Per unitnya ya, itu artinya ya. Pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons pewangi untuk tiap sabun yang diproduksi. Sehingga kebijakannya itu perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat itu 420 deterjen dan 840 ons pewangi. Jadi kita gini, kan di sini dibutuhkan itu dua bahan baku ya, berarti deterjen dengan pewangi, maka kita buat dengan 2 tabel. Nah, ini ya. Nah, ini baik kita mulai dari tabel anggaran pembelian bahan baku langsung merupakan laporan ketiga, itu tabel deterjen. Nah, tabelnya juga sama, ada kuartalnya ya, terus ada tahun, kemudian unit yang diproduksi.
Maaf. Nah, ini unit yang diproduksi ini didapat diperoleh dari laporan 2. Laporan 2 yang mana sih? Nah, yang ini ya. Laporan 2. Nih, unit yang diproduksi. Nah, 1400, 1575, 1825, 1775, 6000, sehingga jumlahnya itu 6575. Nah, sama ya. Nah, kemudian bahan baku langsung per unitnya. 2 ini diperoleh dari mana? 2 ini diperoleh dari bahan baku langsung per unit, ini diperoleh dari bahan baku yang dibutuhkan deterjen itu sebanyak berapa? 2 deterjen ternyata, berarti bahan baku langsung per unit itu 2. Setiap kotanya itu sama, sehingga kebutuhan produksi ini diperoleh dari unit yang diproduksi dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, sehingga diperoleh pada kuartal pertama itu kebutuhan produksinya ini diperoleh dari 1400 dikalikan dengan 2 sama dengan 2800, dan kuartal kedua 1575 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 3150. Lanjut kuartal ketiga 1825 dikalikan dengan 2 itu 3650. Kuartal keempat itu 1775 dikalikan dengan 2, sehingga kebutuhan produksinya pada kuartal keempat 3550. Dan kebutuhan produksi pada akhir tahun itu selama 1 tahun itu berarti 6575 kalikan 2 itu memperoleh hasil 13150. Oke, lanjut ke persediaan akhir yang diinginkan. Persediaan akhir yang diinginkan di sini itu diperoleh dari berapa? Dari mana ini? Nah, ini diperoleh dari, kan di sini ada ya 15%. Berarti persyaratan ini kan kebijakannya 15%, berarti untuk persediaan akhir kuartal pertama itu diperoleh dari 15% kebutuhan produksi kuartal kedua. Berarti 15% dari 3150 ini sama dengan persediaan akhir di kuartal pertama 472,5. Begitupun dengan kuartal kedua diperoleh dari 15% pada kebutuhan produksi kuartal ketiga. Dan untuk yang kuartal ketiga persediaan akhirnya itu diperoleh dari 15% kuartal keempat. Gimana dengan yang ini? Persediaan akhir yang diinginkan dari kuartal keempat diperoleh dari 15% dikalikan dengan kuartal pertama, kebutuhan produksi kuartal pertama. Atau bisa dilihat di soal juga ada ya, nih 420 di kuartal keempat persediaan akhir. Sehingga jumlah kebutuhan, untuk menghitung jumlah kebutuhan ini, nah untuk menghitung jumlah ini dikurangi, dijumlah antara kebutuhan produksi setiap kuartalnya itu ditambah dengan persediaan akhirnya. Pada kuartal pertama itu kan jumlah kebutuhannya 3272,5, itu diperoleh dari 2800 ditambah 472,5. Begitupun dengan kuartal kedua. Kuartal kedua ini ditambah ya 3150 ditambah 547,5. Kuartal ketiga juga sama caranya, itu dijumlah ya antara kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir. Kuartal keempat juga sama, dijumlah caranya. Sehingga pada tahun jumlah kebutuhannya itu sebanyak 13.750. Oke. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal ini diperoleh dari mana sih yang 75? Nah, persediaan awal ini dari soal ya. Untuk yang kuartal pertama. Nih, persediaan awal. Ini maaf, ini salah kayaknya, ini persediaan awal 75 deterjen. Berarti pada kuartal pertama itu 75 dah. Nah, untuk yang kuartal kedua, 3 dan keempat diperoleh dari mana? Nih, kuartal kedua merupakan persediaan kuartal kedua diperoleh dari persediaan akhir di kuartal pertama 472,5, dan persediaan akhir di persediaan awal kuartal ketiga merupakan persediaan akhir di kuartal kedua. Persediaan awal di kuartal keempat merupakan persediaan akhir di kuartal ketiga. Gimana dengan yang tahun? Nah, namanya juga persediaan ya, persediaan awal. Berarti kita ngambil persediaan yang paling awal, berarti 75. Begitupun juga
yang akhir ya, ini ya di sini ya, yang persediaan akhir di tahun ini mengambil persediaan yang paling akhir, berarti 420. Oke. Sehingga kita memperoleh ya, bahan baku langsung yang dibeli ini diperoleh dari jumlah kebutuhan pada kuartal pertama dikurangi dengan persediaan awal kuartal pertama juga, sehingga memperoleh jumlah bahan baku langsung yang dibeli pada kuartal pertama itu 3.197,5. Dan kuartal kedua juga sama caranya, jumlah kebutuhannya dikurangi dengan persediaan awalnya, begitupun seterusnya. Gimana dengan biaya deterjen? Nah, di sini kan di soal ada ya, di soal kan ada biaya deterjen per unitnya itu 5 US dollar. Berarti setiap kuartalnya itu untuk biaya deterjennya itu dikalikan dengan 5 US dollar. Sehingga kita mengetahui jumlah biaya pembelian deterjen setiap kuartalnya dengan cara pada kuartal pertama itu kan 3.197,5 nih. Nah, dikalikan dengan 5 US dollar memperoleh jumlah biaya pembelian deterjen pada kuartal pertama 15.987,5. Begitupun dengan kuartal kedua, memperoleh jumlah biaya pembeliannya itu 16.125 diperoleh dari 3.225 dikalikan dengan 5. Dan kuartal ketiga juga sama, rumusnya itu bahan baku yang dibeli dikalikan dengan biaya deterjen. Nah, sehingga untuk jumlah biaya pembelian deterjen pada tahun itu sebesar 67.475. Oke, lanjut ya. Ini kan sudah yang deterjen, kita lanjut ke yang pewangi. Karena perusahaan itu untuk memproduksi sabun membutuhkan 2 bahan baku. Nah, untuk pewangi nih pewangi ini sama ya caranya yang kayak tadi. Ini diperoleh dari laporan 2. Kemudian tapi ada berbeda, ini bahan baku langsung per unit itu 4. Ini diperoleh dari soal. Nih, kan ini dibutuhkan 4 ons pewangi nih. Nah, berarti bahan baku langsung per unit itu 4, sehingga diperoleh kebutuhan produksinya itu dikalikan ya 1.400 untuk kuartal pertama nih, 1.400 dikalikan 4 sama dengan 5.600. Kuartal kedua 1.575 dikalikan 4 6.300. Kuartal ketiga 1.825 kalikan 4 7.300. Kuartal keempat 1.775 kalikan 4 7.100, sehingga kebutuhan produksi pada akhir tahun itu 26.300. Ini diperoleh dari jumlah ini juga bisa ya. Ini di jumlah semua memperoleh hasil 26.300 atau diperoleh dari 6.575 kalikan dengan 4. Itu sama hasilnya. Lanjut ke persediaan akhir yang diinginkan. Nih, persediaan akhir diinginkan. Untuk kuartal pertama, persediaan akhir kan tadi ada ya, di soal itu kan 15%. 15% ya. Berarti untuk yang persediaan akhirnya itu merupakan 15%. Untuk kuartal pertama, persediaan akhir kuartal pertama itu diperoleh dari 15% dikalikan dengan kebutuhan produksi kuartal kedua. 15% dikalikan dengan 6.500 itu menghasilkan persediaan akhir di kuartal pertama sebanyak 945. Dan begitupun juga kuartal kedua, ini diperoleh dari 15% kali 7.300, sehingga persediaan akhir kuartal kedua 1.095. Dan kuartal ketiga ini diperoleh dari 1.065, ini diperoleh dari 15% kalikan 7.100. Gimana dengan persediaan akhir di kuartal keempat? Nah, ini diperoleh di soal juga ada. Ini di soal ada persediaan akhir kuartal keempat 840 pewangi. 840 ons pewangi. Oke. 840 ons pewangi ya. Atau bisa juga diperoleh dari 15% kali 5.600. Nah, gimana dengan kolom tahun? Namanya juga persediaan akhir ya. Berarti ngambil persediaan yang paling akhir, 840. Tuh. Sehingga untuk menghitung jumlah kebutuhan itu setiap kuartalnya itu dijumlah antara kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan.
Seperti contohnya nih, di kuartal pertama jumlah kebutuhannya diperoleh dari 5.600 ditambah dengan 1.945, memperoleh jumlah kebutuhan sebanyak 6.545. Begitupun dengan jumlah kebutuhan yang kedua. Caranya, jumlah kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir. Begitu. Oke, ya lanjut ya. Nah, nyampe sini ya, jumlah kebutuhan yang di tahun itu diperoleh dari 26.300 ditambah dengan 840. Diperoleh jumlah kebutuhan pada tahun tersebut itu sebanyak 27.140. Gimana dengan persediaan awalnya? Nah, di persediaan awal di sini diperoleh dari soal. Persediaan awalnya itu 450 ons pewangi. Berarti persediaan awal kuartal pertama itu 450 ons. Gimana dengan yang kuartal kedua, 3 dan keempat? Di sini diperoleh dari kuartal kedua ya. Persediaan awal kuartal kedua itu diperoleh dari persediaan akhir kuartal pertama. Berarti persediaan awal kuartal kedua ini 945 dan kuartal ketiga ini diperoleh dari persediaan akhir kuartal kedua. Dan kuartal ketiga ini kuartal keempat ini diperoleh dari persediaan akhir kuartal ketiga. Gimana dengan yang tahun? Namanya juga persediaan awal, berarti ngambil yang persediaan paling awal, 450. Sehingga memperoleh selanjutnya kita untuk mengetahui bahan baku langsung dibeli itu sebanyak berapa sih bahan baku yang dibeli untuk setiap kuartalnya. Berarti diperoleh dari caranya jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Oke, jumlah kebutuhan di kuartal pertama ya, seperti kuartal pertama jumlah kebutuhannya kan 6.545, dikurangi dengan persediaan awalnya 450, jadi diperoleh bahan baku langsung dibeli sebanyak 6.095. Untuk yang kuartal kedua ini diperoleh dari 7.395 dikurangi 945, menghasilkan bahan baku langsung dibeli sebanyak 6.450. Kuartal ketiga juga sama, 8.365 dikurangi 1.095 sama dengan 7.270. Untuk kuartal keempat di sini 7.000 jumlah kebutuhannya 7.940 dikurangi dengan persediaan awal 1.065, diperoleh bahan baku langsung itu sebanyak 6.875, sehingga bahan baku langsung dibeli itu berjumlah 26.690. Oke, lanjut ke biaya per ons pewangi. Di sini soal kan ada ya. Di soal kan ada nih, biaya per ons pewangi ini harganya 0,25 per ons US dollar per ons. Jadi untuk harga biaya per ons pewangi itu sama setiap kuartalnya, 0,25 US dollar. Gimana dengan jumlah biaya pembelian pewangi? Untuk menghitung ini, dengan caranya itu bahan baku langsung yang dibeli dikalikan dengan biaya per onsnya. Berarti untuk yang kuartal pertama di sini bahan baku langsung dibeli kan 6.095 nih, dikalikan dengan biaya per ons 0,25 US dollar. Berarti jumlah biaya pembelian bahan baku pewangi ini sebesar 1.523,75 US dollar. Dan kuartal kedua itu diperoleh dari 6.450 dikalikan dengan 0,25 sama dengan 1.612,5. Begitupun seterusnya. Caranya sama ya. Nah, sehingga untuk mengetahui ya jumlah pembelian bahan baku langsung sebanyak dua bahan baku itu digabung ya, untuk kan biar kita mengetahui jumlah pembelian bahan baku langsung per kuartalnya itu sebanyak berapa. Ini diperoleh dari jumlah, misalnya nih yang kuartal pertama itu jumlah pembelian bahan baku langsungnya itu sebesar 17.511,25. Ini dapat dari mana sih? Ini diperoleh dari mana sih? Nah, ini diperoleh dari jumlah biaya pembelian bahan baku deterjen ini sebesar 15.987,5 ditambah dengan jumlah biaya pembelian pewangi.
Oke, ini yang deterjen ditambah pewangi. Itu untuk kuartal pertama. Nah, untuk kuartal kedua itu sama. Jumlah biaya pembelian deterjen yang kuartal kedua kan 16.125 nih. Ditambah dengan 16.125 kan, ditambah dengan 1.612,5, sehingga memperoleh jumlah pembelian bahan baku langsung kuartal kedua sebesar 17.737,5. Sehingga kuartal ketiga itu jumlah pembelian bahan baku langsungnya 19.992,5 itu diperoleh dari ini 18.175 ditambah dengan 1.817,5. Dan kuartal keempat juga sama caranya ya. Ini 17.187,5 ditambah dengan 1.718,75, sehingga memperoleh jumlah pembelian pada kuartal keempat 18.906,25. Oke, nah agak kelihatan ya. Nah ini untuk yang sehingga jumlah pembelian bahan baku langsung pada akhir tahun ini di sini selama 1 tahun anggaran ini sebesar 74.147,5 US dollar ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini itu adalah anggaran tenaga kerja. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan satu sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu ini bukan satu kaos ya, maaf ini salah, ini seharusnya satu sabun itu adalah 0,15 jam diperoleh dari 15 dibagi dengan 115 jam dibagi dengan satu sabun. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi sabun ini 15 US dollar per jamnya, sehingga dapat kita ketahui tabel anggaran tenaga kerjanya seperti ini ya. Sama tabelnya kuartal 1, 2, 3, 4 dan kolom tahun. Unit yang diproduksi di laporan 2 juga sama seperti yang tabel sebelumnya. Unit yang diproduksinya ya di laporan 2 nih unit yang diproduksi setiap kuartalnya ini ya. Dan untuk yang jam tenaga kerja langsung per unit 0,15 ini diperoleh dari ini ya, jam tenaga kerja langsung per unit diperoleh dari sini 0,15 jam. 15 dibagi dengan 100 untuk mengetahui untuk mengetahui jam tenaga kerja langsung per unitnya 0,15 semuanya. Per kuartalnya itu sama ya, 0,15. Sehingga jumlah jam yang dibutuhkan ini caranya itu dikalikan ya. 1.400 dikalikan dengan 0,15 itu memperoleh jumlah jam yang dibutuhkan pada kuartal pertama sebanyak 210. Dan untuk yang kuartal kedua itu 1.575 dikalikan dengan 0,15 sehingga memperoleh jumlah jam yang dibutuhkan sebanyak 236,25. Dan sama juga yang kuartal ketiga, itu caranya diperoleh dari 1.825 dikalikan dengan 0,15. Dan kuartal keempat itu diperoleh dari jumlah jam ini diperoleh dari 1.775 dikalikan dengan 0,15. Untuk jumlah jam yang dibutuhkan pada kolom tahun di sini itu 6.575 dikalikan dengan 0,15 sehingga jumlah jam yang dibutuhkan sebanyak 986,25. Rata-rata upah per jamnya berapa? 15 US dollar. Dapat dari mana nih? Nah, ini diperoleh di soal ya. Rata-rata upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi per jamnya itu 15 US dollar. Sehingga rata-rata upah per jamnya 15 US dollar.
Sehingga untuk jumlah biaya tenaga kerja langsung per unitnya ini diperoleh dari 210 jumlah jam yang dibutuhkan dikalikan dengan rata-rata upah per jamnya untuk setiap kuartalnya. Sehingga untuk kuartal pertama diperoleh dari 210 dikalikan dengan 15 US dollar memperoleh hasil jumlah biaya tenaga kerja pada kuartal pertama itu sebesar 3.150. Pada kuartal kedua diperoleh dari 236,25 dikalikan dengan 15 US dollar itu memperoleh hasil jumlah biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.543,75. Gimana dengan kuartal ketiga? Sama ya caranya dengan kuartal ketiga, kuartal keempat, dan kolom tahun ini juga sama sih caranya. Diperoleh dari jumlah jam yang dibutuhkan ini dikalikan dengan rata-rata upah per jamnya masing-masing kuartalnya. Sehingga jumlah biaya tenaga kerja langsung dibutuhkan pada tahun tersebut itu sebesar 14.793,75. Lanjut ke laporan keempat ya. Ini laporan keempat kan. Lanjut ke biaya overhead soal keempat. Soal selanjutnya ini adalah biaya overhead. Berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $7 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetapnya itu dianggarkan sebesar 7.500 US dollar, dan untuk setiap kuartalnya itu 1.875 US dollar. Ini kurang tar ya, tak perbesar dulu kameranya. Oke. Biar lebih paham kita lanjut ke tabelnya ya, tabel anggaran overhead. Di sini tabel anggaran overhead ini terdiri dari jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung ini diperoleh dari laporan 4. 210, 236,25, 273,75, 266,25, dan 986,25 itu diperoleh di sini di laporan keempat di bagian jumlah jam yang dibutuhkan ya ini. Kemudian kemudian setelah jam tenaga kerja yang dianggarkan, kemudian itu lanjut ke tarif biaya overhead variabel. Tarif overhead variabel ini diperoleh dari soal. Di sini ada tarif overhead variabel adalah 7 US dollar per jam. Jadi untuk tarif overhead variabelnya itu 7 US dollar per jamnya ya. Kemudian untuk mengetahui overhead yang dianggarkan ini diperoleh dari untuk seperti yang kuartal pertama ya, itu diperoleh dari 210 dikali dengan 7 US dollar memperoleh hasil 1.470 US dollar. Untuk yang kuartal kedua ini diperoleh dari 236,25 dikali dengan 7 US dollar itu memperoleh hasil 1.653,75. Selanjutnya untuk yang overhead ketiga itu sama ya caranya, dan overhead keempat juga sama. Hingga tahun ini juga sama caranya, itu diperoleh dari jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan kemudian dikalikan dengan tarif overhead variabelnya. Setelah itu kita untuk mengetahui overhead tetap yang dianggarkan. Overhead tetap yang dianggarkan ini diperoleh dari mana sih? Ini diperoleh dari soal ya. Di soal ini ada overhead tetap variabel. Ini diperoleh ada soal overhead tetap dianggarkan sebesar 7.500, 1.875 per kuartalnya. Jadi untuk setiap kuartalnya itu 1.875 US dollar. Gimana untuk yang kolom tahun? Kolom tahun ini merupakan jumlah dari overhead tetap per kuartal. Ini dijumlah memperoleh hasil 7.500 US dollar. Dilanjut dengan jumlah overhead. Untuk mengetahui jumlah overhead ini masing-masing kuartal gimana caranya? Nah, seperti yang kuartal pertama nih. Kuartal pertama itu overhead variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan sehingga memperoleh jumlah overhead 3.345 US dollar. Gimana dengan yang kuartal kedua? Kuartal kedua ini diperoleh dengan cara dari dua overhead tetap yang dianggarkan sebesar 1.653,75 ditambah dengan 1.875 memperoleh hasil overheadnya 3.528,75 US dollar. Begitupun dengan kuartal ketiga dan kuartal keempat ya ini. Kuartal ketiga dan kuartal keempat itu caranya sama, diperoleh dari overhead tetap variabel yang dianggarkan ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan. Sehingga jumlah overhead pada tahun periode tersebut memperoleh
nilai 14.403,75 US dollar. Selanjutnya kita ke tabel anggaran persediaan akhir barang jadi, laporan ke-6 ya. Yang pertama itu perhitungan biaya per unitnya. Biaya per unit itu bahan baku langsung, caranya itu bahan baku langsung 5 US dollar kali 2 ditambah dengan 0,25 US dollar kali 4. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari bahan baku ya. Dari bahan baku, anggaran bahan baku. Nih di soal ya, anggaran pembelian bahan baku. Nah, 5 US dollar ini itu kan deterjen. Sebanyak berapa sih? Sini aja dah. Nih. Untuk yang deterjen itu kan 2 ya. 2 dikalikan dengan 5 US dollar harga biaya deterjen per unitnya. Kemudian ditambah dengan 4 ini biaya bahan baku pewangi yang dibutuhkan, 4 ons pewangi yang dibutuhkan, ditambah dikalikan dengan harga per ons pewanginya 0,25 US dollar. Sehingga memperoleh hasil sebanyak 11 US dollar. Jadi diketahui ya, ini dapat dari mana ya? Yang ini punyanya pewangi nih, deterjen. 5 US dollar harga deterjen per unit dikalikan dengan jumlah deterjen yang dibutuhkan ditambah dengan harga per ons pewangi dikalikan dengan jumlah pewanginya berapa, sebesar 4 ons kan. Nah, memperoleh hasil 11 US dollar. Kemudian untuk tenaga kerja langsung nih, 0,15 jam TKL dikalikan dengan 15 US dollar itu di jam tenaga kerja. Nah, di sini. Nah, ini 0,15 jam tenaga kerja langsung per unitnya dikalikan dengan rata-rata upah per jamnya ya. Jadi memperoleh hasil sebesar 2,25 US dollar. Untuk yang overhead ini ada 2, overhead variabel dan overhead tetap. Untuk overhead variabel itu 0,15 jam TKL ini merupakan ini nih, yang tadi. Nah, di sini di jam tenaga kerja langsung, per unitnya itu kan 0,15 ya, dikalikan dengan biaya overhead variabelnya. Biaya overhead variabelnya itu sebesar 7 US dollar per jamnya. 0,15 kali 7 memperoleh hasil 1,05 US dollar. Nah, untuk overhead tetapnya gimana? Nah, untuk memperoleh overhead tetapnya itu dengan cara kita mencari dulu tarif per jam TKL-nya. Tarif jam per TKL itu diperoleh dari 7.500 US dollar dibagi dengan 968,28 jam TKL. Ini 7.500 dengan 986,25 itu diperoleh di mana? Diperoleh dari sini. Overhead tetap yang dianggarkan kan jumlahnya itu berjumlah 7.500. Nah, dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan sebesar 986,25. Memperoleh hasil 7,60 US dollar. Sehingga untuk mencari overhead tetap itu 0,15 jam TKL dikalikan dengan tarif per jam TKL-nya 7,60 ini. Berarti 0,15 jam TKL kali 7,60 itu memperoleh hasil 1,14 US dollar. Sehingga untuk mengetahui jumlah biaya per unitnya itu dengan cara perhitungan biaya per unitnya bahan baku langsung dijumlah dengan tenaga kerja langsung, ditambah juga dengan overhead variabel overhead tetap, sehingga memperoleh jumlah biaya per unit sebesar 15,44 US dollar. Nah, gimana dengan anggaran persediaan akhir barang jadinya? Itu diperoleh dengan cara nih, kan perusahaan tersebut memproduksi sabun. Sabun itu untuk persediaan akhir sebanyak 375 diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. Soal ya, kita ke bahan baku produksi dulu. Nah, kita peroleh di sini, di anggaran produksinya. Anggaran produksinya ini persediaan akhir yang diinginkan kan 375 nih ya. Oke. Sehingga untuk mengetahui anggaran persediaan akhir barang jadi, ini jumlah persediaan akhir sabun tersebut dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya ini ya, jumlah biaya per unit tarifnya. Tarif per unitnya 375 dikali dengan 15,44 itu memperoleh hasil sebesar 5.790 US dollar. Oke, kita lanjut ya.
Nah, untuk yang terakhir ini adalah anggaran harga pokok penjualan laporan ke-7. Begini tabel anggaran harga pokok penjualannya. Di sini ada bahan baku langsung yang digunakan. Ini dapat dilihat dari laporan ketiga. 6.575 dikali 2 kali 5 US dollar ditambah dengan 6.575 dikali 4 kali 0,25 US dollar. Nah, untuk yang 6.575 ini diperoleh dari mana sih? Nah, ini diperoleh dari bahan baku ya. Kita ke bahan baku dulu, anggaran bahan baku. Nah, itu yang untuk kan ada dua bahan baku nih, ada deterjen sama pewangi. Nah, untuk yang 6.575 itu diperoleh dari unit yang diproduksinya. Sebanyak 6.575 dikalikan dengan 2 itu bahan baku deterjen yang dibutuhkan, dikalikan dengan harga deterjen per unitnya. Kemudian ditambah dengan 6.575 dikali dengan 4 bahan baku berupa pewangi sebanyak 4 ons dikalikan dengan harga pewanginya per onsnya 0,25 US dollar. Jadi diketahui ya kalau ini 6.575 dikalikan dengan 2 dikalikan 5 US dollar, ini yang punyanya deterjen. Kemudian ditambah dengan 6.575 kalikan 4 kalikan 0,25 US dollar, itu punyanya pewangi, sehingga memperoleh hasil sebanyak 72.325. Lanjut ke tenaga kerja langsung yang digunakan di laporan 4 ya. Tenaga kerja langsung yang digunakan, kita ke laporan 4 dulu. Nah, di sini tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, tenaga kerja langsung itu diperoleh dari sini. Dari jumlah biaya tenaga kerja langsungnya 14.793,75. Jadi kita mengetahui tenaga kerja langsung yang digunakan sebanyak 14.793,75. Gimana dengan overhead? Untuk yang overhead di sini, ini diperoleh dari laporan 5. Overhead itu kita ngambil jumlah overhead yang paling akhir ya di tahun ya. Jumlah overhead tahunnya itu 14.403,75. Sehingga untuk yang overhead ini sebesar 14.403,75. Sehingga kita memperoleh harga pokok produksi nih. Harga pokok produksi itu diperoleh dari bahan baku langsung yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung yang digunakan ditambah dengan overheadnya. Di jumlah memperoleh hasil harga pokok produksi yang dianggarkan sebesar 101.522,5 US dollar. Nah, kita kan sudah tahu nih harga pokok produksi yang dianggarkan. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan yang dianggarkan, kita dengan cara persediaan barang jadi awal nih. Kita cari dulu persediaan barang jadi awal. Ini 300 dikali dengan 15,44 US dollar diperoleh dari mana? Nah, untuk persediaan barang awal jadi itu diperoleh dari soal yang awal ya. Persediaan awal barang jadi itu diperoleh di sini. Kan ada nih persediaan awalnya itu 300 dikalikan dengan harga tarif per unitnya. Harga tarif per unit dikalikan jumlah biaya per unit atau tarif per unitnya 15,44. Ya, betul kan? 300 kali 15,44 itu sehingga memperoleh persediaan barang jadi awal itu memperoleh sebesar 4.632. Gimana dengan barang yang tersedia untuk dijual? Ini diperoleh dari harga pokok produksi yang dianggarkan ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal, sehingga memperoleh barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 106.154,5. Kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir. Barang jadi akhir ini di laporan ke-6. Barang jadi akhir ini yang di sini ya. Jumlah barang jadi akhir, persediaan akhir barang jadi sebanyak 5.790 US dollar. Kemudian untuk memperoleh harga pokok penjualan yang dianggarkan, untuk mengetahui harga pokok penjualan yang dianggarkan ini diperoleh dari barang jadi yang tersedia untuk dijual sebesar 106.154,5 dikurangi dengan 5.790 sehingga memperoleh sebesar 100.364,5 US dollar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.